Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Silakan. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran pada pagi hari ini. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah, saya berpesan tetap jaga kesehatan ya. Apalagi kalian sebentar lagi akan melaksanakan UKK, uji kompetensi kalian. Oke, tetap jaga kesehatan, terus jaga pola makan biar tetap terjaga stamina-nya. Oke, sebelum kita melanjutkan pada materinya, mari kita serukan yel-yelnya SMK Bisa. Oke, silakan berdiri dulu. Sudah siap? Siap. SMK Bisa. Beda bisa luar biasa. Sekali lagi ya. SMK Bisa. Beda bisa luar biasa. Oke, tambah semangat pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan berdiri. Oke, saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini mengenai peluang kejadian lepas, saling lepas, kejadian saling lepas. Bisa kalian lihat pada papan slide ini. Nah, oke, ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama 3.4, mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan. Yang kedua yaitu 4.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, karena kalian itu nanti saya suruh mengamati video, ada juga LCD pada papan tulis ini, diharapkan kalian akan memahami konsep dari peluang kejadian majemuk dengan lanjutnya, yaitu yang kedua, setelah melaksanakan proses diskusi. Melaksanakan proses diskusi, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan peluang kejadian saling lepas dari suatu percobaan. Yang ketiga, setelah kalian melakukan diskusi dan presentasi, nanti kalian diharapkan dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas melalui masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu apa? Masalah kontekstual itu adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, persepsi saya, ya. Sebelumnya kita mempelajari materi apa? Materi apa sebelumnya kita? Peluang kejadian. Oke, peluang kejadian. Masih ingat semua ya peluang kejadian ya? Kita sudah dapat menentukan apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, apa itu percobaan. Saya ingatkan kembali ya,
adalah titik sampel. Nah, lanjutnya adalah ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ya hasilnya itu tapi dinyatakan dalam bentuk himpunan. Nah, percobaannya apa? Ya ini melempar sebuah dadu. Ini namanya percobaan. Masih ingat ya? Oke, lanjutnya. Apa yang kalian ketahui mengenai peluang kejadian sederhana? Yuk, siapa yang masih ingat? Oke, segera apa? Menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu kejadian. Ada yang lain? Oke? Menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Oh, sama ya, bersama ya. Nah, yaitu menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu percobaan. Oke, selanjutnya, bagaimana tahapan untuk mencari peluang kejadian? Siapa yang menjawab? Oke, silakan. Menentukan banyaknya kejadian dan menentukan banyaknya titik sampel. Atau menentukan banyaknya kejadian dan menentukan banyaknya titik sampel. Jadi, kalau kita tahapan untuk mencari peluang kejadian itu adalah yang pertama menentukan titik sampelnya dan menentukan banyaknya kejadian. Selanjutnya, bagaimana kalian dapat menentukan peluang dari suatu kejadian acak yang terkait seperti melempar dua buah dadu? Kalau biasanya kita melempar satu buah dadu ya, kalau ini adalah melempar dua buah dadu. Berdasarkan LKPD yang telah Bumi siapkan, nah, silakan ini saya bagikan ya LKPD-nya. Kelompoknya sudah terbagi seperti yang kemarin dan ini sudah terbentuk ya. Silakan ini dikerjakan dengan sebaik mungkin dengan cara diskusi. Saya kasih waktu kira-kira 30 menitan. NA sama dengan 2 dan peluang A sama dengan 2/36. Selanjutnya Kejadian B, muncul mata dadu berjumlah 10, maka 4, 6, 5, 5, 6, 4. Maka SD sama dengan 3, peluang B sama dengan 3/36. Peluang A dengan B sama dengan PA ditambah BB sama dengan 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Saya punya 10 kartu dalam satu kantong yang sudah diberi nomor 1 hingga 10. Lalu kita ambil satu kartu secara acak. Kejadian A merupakan peluang kemungkinan nomor 5 ganjil. Atau kejadian B merupakan peluang ngambilnya kartu dengan nomor genap. Tentunya 1. Apakah kejadian A dan B merupakan peluang kejadian 4? 2. Peluang kejadian A atau B? Jawaban 10 kartu diberi nomor 1 sampai 10. Maka banyaknya sampel sama dengan 10. Kejadian A muncul nomor 5 ganjil. A sama dengan 357. Sehingga berarti nanti banyaknya kejadian A sama dengan 3. Peluang A sama dengan 3/10. Kejadian B muncul nomor genap B 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga banyaknya sampel 5, peluang B 5/10. Kalau kejadian A dan B merupakan peluang
8/10 sama dengan 4/5. Buatlah kesimpulan dari yang antara kalian pelajari. Peluang kejadian saling lepas terjadi apabila anggota kejadian A dan B tidak ada yang sama. Selesai? Nah, sudah dipresentasikan hasil kelompok diskusi kelompok 5. Ya, kelompok 5 hasil diskusinya telah dipresentasikan. Mungkin kelompok berapa yang akan memberi tanggapan? Oke, kelompok 3. Silakan tanggapan kalian. Menurut saya, hasil diskusi dan presentasi sudah bagus. Sudah bagus. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan lagi untuk kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 yang maju ke depan. Terus ada pertanyaan mungkin dari kelompok lainnya? Ada pertanyaan? Masa tanggapannya ada satu. Siapa? Oh ya? Dari kelompok 1 ya? Ya, oke, segera. Membedakan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Oke. Pertanyaan dari kelompok 1, apa yang membedakan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas? Silakan diskusikan hasilnya. Pertanyaan dari kelompok 1 didiskusikan dulu, jawabannya seperti apa? Nanti silakan dijawab. Siapa yang mewakili? Mungkin ada kelompok lainnya yang akan memberikan pertanyaan atau tanggapan, silakan deh ya. Ya, siapa yang akan menjawab? Oke, yang keras ya suaranya. Dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau tidak saling lepas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua dan sebaliknya peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Bagaimana jawabannya menurut kalian? Sudah sesuai? Sesuai. Jadi intinya kalau peluang kejadian saling lepas itu adalah dua kejadian yang tidak ada keterkaitannya. Jadi himpunan antara dua kejadian itu adalah kosong. Irisan himpunannya adalah kosong. Itu adalah saling lepas. Kalau tidak saling lepas itu adalah tidak kosong di himpunan irisannya. Ada salah satu anggota kejadian A itu adalah termasuk anggota kejadian B. Nah, itu tidak saling lepas. Oke, ada kelompok lain yang akan memberikan tanggapan atau pertanyaan lagi? Tidak ada? Jelas? Jelas. Oke, silakan ditutup dulu untuk presentasinya. Nanti saya silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri tepuk tangan. Jangan malu. Pokoknya jangan menyampaikan hasil diskusinya, jangan malu-malu. Oke? Nah, lanjutnya dari kelompok berapa? 4. Silakan kelompok 4 sudah perwakilan dua kelompok cukup ya. Nah, saya berarti ini perwakilan dua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Dan sekarang kita adalah menyimpulkan apa ini nanti. Kesimpulannya apa hari ini pembelajaran kita hari ini? Dapat disimpulkan kalau bentuk peluang majemuk, kejadian saling lepas atau saling asing itu adalah dua peristiwa saling lepas. Dalam hal ini bisa dibuatkan suatu rumus. Peluang A atau B itu adalah peluang A ditambah dengan peluang B.
Jadi saya ingatkan kalau peluang kejadian saling lepas kalau dalam bentuk soal, ya dalam bentuk soal itu adalah kata kuncinya itu adalah ada bahasanya atau kejadian A atau B seperti itu adalah peluang kejadian saling lepas. Nah, aturan dalam peluang itu adalah masuk pada aturan penjumlahan peluang. Sudah bisa dipahami? Oke, sebelumnya berarti silakan kalian kembali pada tempat duduk masing-masing. Jangan digeser ya, diangkat kursinya biar tidak terjadi kebisingan. Assalamualaikum. Ini saya bagikan soal individu. Ini sebagai ini lembar kerja kalian. Ini penilaian pengetahuan secara individu. Silakan kalian kerjakan. Ini sebagai penilaian pengetahuan kalian, ya. Oke, ini saya bagikan.
ini sesudah peluang kejadian majemuk saling lepas, maka pertemuan yang akan datang yaitu kejadian majemuk saling bebas. Silakan nanti dipelajari di rumah. Jangan lupa tuliskan refleksi kalian, pembelajaran kalian pada hari ini yang linknya sudah saya kirimkan di HP kalian masing-masing. Ya, silakan diisi dulu. Saya kasih waktu untuk mengisi. Linknya sudah saya share, silakan diisi seperti biasanya. 5 menit cukup ya? Cukup untuk mengerjakannya. Mengisi link pagetnya. Belajar mengenai materi peluang kejadian saling bebas. Oke, terus selain itu saya tetap mengingatkan pada kalian untuk tetap menjaga semangat belajar kita. Ya, belajarnya tetap dijaga, jaga kesehatan, apalagi kalian akan menempuh ujian UKKS. Tetap menjaga kesehatan. Itu yang paling utama. Oke, selanjutnya silakan ketua kelas memimpin berdoa penutup pada pagi hari ini. Tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Berdoa selesai. Sudah, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum.